DM-nya adalah ini elemen massa ya. Nah, ini dengan persamaan ini nanti didapat kalau untuk batang itu 1/12 ml². Untuk silinder pejal ini setengah mr². Untuk bola pejal 2/5 mr². Nah, kalau untuk yang ini sudah ya. Mulai dari yang pertama ada batang. Sebentar ya. Ya, saya ulangi lagi ya. Ini untuk batang nilai momen inersianya adalah 1/12 ml². Ini sudah ya kemarin ya. Kalau batang dengan massa itu ada 1/12 ml². Nah, ini untuk yang benda pertama dan ini yang untuk benda kedua ya. Untuk bola pejal 2/5 ml². Silinder pejal setengah mr². Silinder berongga, ini contohnya adalah pipa ya. Ini setengah M kali R1² ditambah R2². Lalu untuk segitiga sama sisi pejal ini 1/12 mA², di mana A-nya adalah sisi dari segitiga. Ada segi 4, ini 1/6 mA², dan yang terakhir ini segi 6 pejal, ini 5/12 mA². Nah, untuk yang terakhir, yang bagian I ini adalah persamaan dari dalil sumbu sejajar, yaitu I sama dengan IPM ditambah MD². Nah, ini untuk menentukan konstanta pegas, ini didapat ya. Data yang pertama ini adalah massa ditambahkan 50 gram ya. Nanti dihitung berapa simpangannya menggunakan alat momen inersia diri ini ya. Nah, ini eh, untuk massa yang 0,05 dan sampai 0,25 nanti untuk F-nya tinggal dikalikan 9,8. Sementara untuk menghitung torsinya adalah nilai kolom kedua dikali silindernya 4,5 cm, ini di silindernya harus satuannya meter ya. Nah, untuk theta atau simpangan ini harus dalam satuan radian, di mana satu radian itu 57,3 derajat. Maka kolom keempat ini tinggal dibagi 57,3 ya, 57,3 derajat. Nah, untuk hasil grafik ya, grafik di pertanyaan yang pertama ya, grafik torsi terhadap theta. Jadi nanti dibuat di sumbu Y-nya adalah torsi, di sumbu X-nya adalah theta. Nah, kemiringannya, gradiennya apa ya? Nah, kita ke sini dulu ya. Nah, di rumus di bagian teori ada ya bahwa torsi itu sama dengan K theta. Torsi itu adalah momen gaya, K itu adalah konstanta pegas, dan theta itu adalah simpangan. Ini mirip seperti rumus hukum Hooke. Ya, kalau hukum Hooke itu pegasnya linier, kalau hukum Hooke yang ini pegasnya torsional ya. Nah, ini disandingkan dengan persamaan regresi linier, yaitu Y sama dengan BX plus A.
Nah, didapat secara teoritis bahwa data Y adalah torsi, data X adalah theta, kemudian yaitu konstanta dan intercept ini nilainya adalah 0 ya, karena ini torsi sama dengan k theta plus 0. Nah, di sini terlihat bahwa gradien itu, yaitu B, adalah nilai K ya. Jadi ini ketika dihitung kemiringan, itu adalah gradiennya ya. Nah, gradien ini bisa diperoleh melalui grafik dan MKT ya. Nah, secara percobaan mungkin A-nya tidak nol ya. Ini bisa dibahas di sumber kesalahan. Nah, untuk grafik B-nya berarti ini delta torsi dibagi delta theta. Nah, kalau untuk MKT, jadi kalian nanti gunakan kalkulator, data X-nya adalah theta, data Y-nya adalah torsi ya. Nanti cari nilai B-nya. Nilai B-nya adalah konstanta pegas torsional ya. Nah, kemudian untuk menentukan momen inersia diri dari alat percobaan, ini harus didapat periode dari momen inersianya ya. Nah, dari waktu 5 kali getaran, ini misalkan diperoleh 1,96. Maka periodenya adalah 1,96 dibagi 5 ya. Nah, dari rumus osilasi harmonik, T sama dengan 2 pi akar I per K. Nah, ini diturunkan sehingga diperoleh nilai I itu adalah K kali T0 kuadrat dibagi 4 pi kuadrat. Nilai K nanti diperoleh di eh, slide ini ya. Nanti secara grafik atau MKT. Nah, kemudian T0 kuadrat 1,96 dibagi 5, kemudian dibagi 4 pi kuadrat ya. Pi-nya gunakan 3,14 saja. Nah, nanti didapat nilai dari I0 ya. Nah, nanti ordernya biasanya ini 10 kali pangkat min 4 ya. 10 pangkat min 4. Yang selanjutnya adalah menentukan nilai momen inersia berbagai bentuk benda secara percobaan atau eksperimen. Rumus yang digunakan adalah rumus ini. Inersia dari alat, sorry, dari benda itu sama dengan dalam kurung T kuadrat dibagi T0 kuadrat min 1 kali I0. Nah, di mana T0 itu adalah tadi ya periode dari alat momen inersia. I0 berarti nilai dari momen inersia alat, sedangkan T itu adalah periode dari benda dan alat ya, karena bendanya ditempatkan di alat tersebut. Nah, di sini kalau kita misalkan ada cakram, periodenya adalah 8, bola periodenya 5, kemudian kita misalkan lagi I0 itu nilainya 5 dan periode diri dari alat momen inersia adalah 1. Nah, kita coba masukkan ke rumus ini. Ini dimasukkan 8 kuadrat dibagi 1 kuadrat kurangi 1 ini dapat 63 kali 5 ya. Nah, untuk yang bola ini 5 kuadrat dibagi 1 kuadrat berarti 25 dibagi 1 25 kurangi 1 didapat 24 nah, kalikan 5. Nah, ternyata diperoleh kesimpulan awal bahwa kalau periodenya besar, momen inersianya juga lebih besar ya. Nah, itu ya, kalau kita masukkan. Nah, untuk menguji keberlakuan dalil sumbu sejajar, nah ini gunakan, kalau yang kiri ini secara percobaan atau eksperimen, tidak ada rumus yang berbeda. Jadi ini menggunakan rumus I sama dengan dalam kurung T kuadrat per T0 kuadrat dikurangi 1 dikali I0. Sedangkan untuk secara teori ini digunakan I sama dengan I pusat massa ditambah MD kuadrat ya. I pusat rotasi yang baru sama dengan I pusat massa ditambah MD kuadrat. Nah, di mana D-nya ini ya?
adalah pergeseran pusat rotasi. Nah, kalau masih di dalam benda pusat rotasinya berarti kalau untuk bola yang contohnya bendanya adalah bola, D maksimal itu adalah R ya. Kalau di batang, D maksimal itu adalah setengah L ya. Kalau pusat rotasinya masih di dalam benda tersebut. Nah, kemudian untuk sumber kesalahannya, yang pertama adalah benda tidak homogen sempurna ya. Distribusi masanya ini tidak homogen. Kenapa? Karena pertama ada lubang ya, ada celah ya, lubang yang begitu lumayan. Ini karena ini kalau tidak ada lubang sulit untuk dipasangkan di alat momen inersia ya. Nah, akibat dari benda yang tidak homogen ini akan mempengaruhi nilai percobaan. Kemudian yang kedua adalah karena bendanya itu si alat momen inersianya adalah bisa bergerak rotasi, maka harus terdapat di dalamnya itu adalah bearing atau laher. Nah, ini lama-lama nanti akan timbul gaya gesek. Nah, gaya gesek ini mempengaruhi nilai percobaan. Yang ketiga, persamaan T sama dengan 2V akar I per K, ini harus osilasi gerak harmonik ya. Nah, kenyataannya adalah tipe osilasinya adalah teredam. Tipe osilasi ada tiga macam. Osilasi itu hampir mirip dengan getaran gitu ya. Berbeda tapi dengan gelombang ya. Kalau gelombang itu getaran yang merambat. Kalau osilasi itu tidak sampai merambat. Nah, osilasi itu ada tiga macam. Yang pertama adalah osilasi gerak harmonik. Jadi ketika benda itu bergerak harmonik, dia akan selamanya bergerak harmonik karena tidak ada gaya yang menghambatnya ya, tidak ada pengaruh gaya luar. Kemudian ada juga tipe osilasi teredam, di mana amplitudonya itu makin lama makin mengecil ya. Contohnya adalah ayunan anak TK ya. Kalau misalnya tidak diberi gaya tambahan, maka lama-lama amplitudonya akan mengecil, kemudian lama-lama ayunan tersebut akan diam ya. Dan yang terakhir, tipe osilasi adalah osilasi terpaksa. Contohnya adalah kalau misalnya ayunan supaya dia berosilasi seperti osilasi gerak harmonik, nah diberi tambahan yaitu gaya luar ya. Misalkan si ayunan tersebut diberi dorongan atau orang yang main di dalam ayunan tersebut menggerakkannya supaya si ayunan tetap bergerak harmonik ya. Jadi ini ya, tipe rumus ini, persamaan ini adalah untuk osilasi bebas, tapi kenyataannya adalah tipe osilasinya adalah teredam ya, karena lama-kelamaan amplitudonya mengecil, kemudian bendanya dia. Kemudian yang keempat, pegas sudah tidak elastis. Nah ini kenapa tidak elastis? Ini mempengaruhi nilai K ya. Nah ini. Kalau misalnya ini K itu adalah konstan, kalau theta ini satu, torsi ini satu, nah kemudian tetanya dua, maka torsinya juga harus dua ya. Nah ini tetanya tiga, maka torsinya ini harus tiga. Nah kenyataannya, ini lihat, ini kalau dikasih 50 gram, simpangannya 35, maka kalau diberi 100 gram, simpangannya harusnya tidak lebih dari 70 derajat ya. Boleh selisihnya mungkin satu atau dua. Kenyataannya ini selisihnya ada sekitar 10 derajat dari yang seharusnya. Kemudian ketika diberi beban lagi 50 gram, nah ini harusnya menyimpangnya ditambah lagi 35 derajat, yaitu sekitar 105. Ini kenyataannya jadi tambah ya menjadi 121 kurangi 105. Berarti sekitar 16 derajat ya. Nah, itu untuk sumber kesalahannya ya.
Ada yang mau ditanyakan? Cukup dipahami? Cukup, Pak. Oke. Nah, ini supaya tidak terjadi miskonsepsi ya. Nah, ini perbedaan antara momen inersia dengan eh, momen inersia luas ya yang dipelajari di mekanika rekayasa. Nah, untuk persamaannya, untuk momen inersia ini untuk partikel I sama dengan sigma M I R I kuadrat. Atau kalau menggunakan integral integral R kuadrat dm. Sedangkan untuk momen inersia luas, ini I sama dengan integral Y kuadrat dA ya. Dengan persamaan ini nanti didapat yang I 1/12 BH pangkat 3 atau I 1/12 B pangkat 3 kali H ya. Nah, untuk unitnya atau dimensinya ini M kali L kuadrat atau kilogram meter kuadrat. Sedangkan untuk momen eh, inersia luas itu meter pangkat 4 atau L pangkat 4 ya. Nah, dari pengertiannya ini kalau untuk momen inersia massa ini eh, kaitannya dengan ini ya, gerak rotasi ya. Nah, kalau ini lihat ada resisten dari ini ya, bending ya. Jadi ini sebenarnya bukan ranah saya ya, tapi ini kalau dilihat ini ke statika ya. Nah, penggunaan persamaannya kalau di momen inersia massa itu adalah ini ya torsi sama dengan I alpha atau di energi kinetik rotasi juga ya. Kalau untuk momen inersia luas ini bending ya, MY per IX. Jadi kalau misalnya I-nya besar, nah, nilai bendingnya ini kecil ya, seperti itu. Ada yang mau menambahkan lagi nih untuk momen inersia luas ya, karena ini kan ranahnya bukan eh, saya ya. Sudah aman ini? Sudah terlihat ya perbedaannya? Momen inersia massa dan luas ya? Oke, kalau sudah kita lanjut lagi ya ke modul selanjutnya. Ya, nah, yaitu momen gaya ya. Nah, tujuannya adalah memahami pengertian momen gaya dan memahami syarat berlakunya keseimbangan rotasi pada sistem roda as serta tuas. Nah, secara teori, em, momen gaya itu M atau ini ya, tau itu sama dengan vektor R cross vektor F ya. Jadi ini perkalian silang antara vektor posisi dengan vektor gaya ya. Nah, ini tidak boleh dibalik ya, F cross R, karena nanti akan berlawanan arahnya ya. Maksud saya gini, kalau I cross J, vektor satuan I cross vektor satuan J, itu hasilnya adalah vektor satuan K. Sebaliknya kalau J cross I, itu hasilnya adalah min K. Maka nanti arahnya akan berlawanan. Jadi secara besar itu betul, tapi secara arah menjadi salah ya. Nah, ini untuk gambar ini saya jelaskan. Semisal O itu adalah pusat rotasi, kemudian di titik A ini bekerja gaya F, arahnya ke sana ya. Nah, maka vektor dari posisinya R itu adalah ke kanan, vektor F-nya ke kanan atas ini. Nah, sudut theta adalah sudut yang dibentuk antara vektor R dengan vektor F. Maka untuk besar momen gaya, yaitu M atau tau, itu sama dengan R kali F kali sin theta. Cara lain untuk menentukan besar momen gaya adalah pertama dari gaya ini,
digambarkan garis gaya. Garis gaya itu adalah garis yang sejajar dengan gaya ini. Di arahnya ke sini juga bisa, ke bawah juga bisa ya. Kemudian tarik dari pusat rotasi ke garis gaya, tapi harus siku-siku ya. Jadi didapat yaitu yang ini ya, yaitu OB. Nah, OB ini kita misalkan adalah D, itu sama dengan R kali sin theta ya. Kalau diperhatikan segitiga OAB, nah itu siku-siku di B. Nah, di sudut di titik A ini adalah theta ya. Maka sin theta itu adalah D dibagi R. Nah, maka didapat D itu adalah R sin theta ya. Nah, kalau misalkan, nah ini saya tuliskan lagi ya. Nah, ini juga ini theta ya. Nah, ini ada OB itu adalah D ya. Nah, lihat sin theta itu sama dengan D di R ya. Jadi miringnya itu yang OA ya. OA itu miring. OA miring. OB itu terhadap sudut theta itu adalah depan ya. Nah, maka sin theta itu depan dibagi miring, D dibagi R. Nah, dari sini didapat bahwa D itu sama dengan R sin theta. Nah, maka nilai dari momen gaya juga bisa R sin theta-nya diganti jadi D ya. Atau D kali F ya. Nah, di sini sudah jelas bahwa theta adalah sudut antara vektor R dan vektor F. Nah, di sini D adalah jarak antara sumbu putar dengan garis kerja gaya. Atau ini D itu nama lainnya adalah lengan momen. Nah, untuk kaitannya dengan momen gaya, momen gaya merupakan besaran turunan ya. Satuannya Newton meter. Nah, ini sudah di TP nomor terakhir ya. Nah, ini arahnya selalu tegak lurus dengan gaya F dan vektor posisi R. Ini sesuai dengan kaidah tangan kanan. Di mana jempol itu nilai momen gaya, kemudian telunjuk adalah vektor posisi R dan eh, jari tengah itu adalah gaya F. Nah, untuk percobaan yang pertama, nah itu di data yang memang angkanya nggak bagus. Nah, seharusnya didapat F1 itu nilainya sama ya, yaitu 1,22, 1,22 ya. Nah, ini menjawab di di pertanyaan nomor satu ya. Nah, bahwa grafiknya ini fungsinya adalah fungsi sinus. Nah, jadi ini sebetulnya 1,2 tidak perlu ada. Nah, di sini ini 3,14 ya. Nah, jadi ini totalnya sebetulnya ada 5 titik ya. Nah, di sini karena gayanya itu selalu arahnya ke pusat bumi. Nah, di tiap titik yaitu A, B, C, B aksen, dan C aksen, itu selalu terkena garis gaya F ya. Maka lengan momennya itu selalu sama. Maka bisa dipastikan bahwa titik A, B, C, B aksen, dan C aksen terletak pada satu garis lurus yang vertikal ya. Nah, ini lengan momennya sama ya. Jadi ketika R-nya itu besar, nah ini kan ini R-nya kecil, ini R-nya besar, ini sini makin besar. Ini akan diimbangi dengan nilai sin tetanya yang kecil. Sehingga perkalian R kali sin teta itu selalu nilainya sama. Maka didapat nilai F itu selalu 1,22 ya. Nah, kalau misalnya eh, kita turunkan lagi secara rumus, torsi F1 ini sama dengan torsi F2 ya. Saya tulis ini di bawah. Nah, torsi F1 itu sama dengan
besarnya. Sorry ya, ada yang chat. Oh ya, tidak apa-apa ya. Kalau misalkan eh, tidak wajib ya untuk kuliah ini. Jadi kalau misalnya memang sibuk, silakan ya, boleh leave aja. Tidak apa-apa ya. Nah, untuk torsi F1 ini, itu besarnya adalah R kali F1 kali sin theta 1 ya. Sin theta aja lah ya. Nah, sedangkan untuk torsi F2 itu adalah panjang dari sini ke sini ya. Nah, yang ini nih. Ini titik P ya, P ke D. Kita tuliskan ini R2 ya, kali F2 saja ya. Nah, ini tetanya ini 90 derajat ya. Atau kalau ke sini ini 90 derajat. Ini untuk tetanya 90 derajat ya. Nah, maka udah aja ditulis ini R, R2 F2 ya. Maka didapat F1 itu R2 F2 dibagi R kali sin theta ya. Nah, R kali sin tetanya itu ini konstan ya. Ini konstan. Ketika R-nya membesar, maka nilai sin tetanya ini mengecil ya. Jadi kalau misalnya contoh aja ini ya. Kalau misalnya R-nya itu 4 cm, sin tetanya 1, kemudian R-nya menjadi 4 akar 2, maka sin tetanya itu menjadi setengah akar 2 ya. Nah ini kan kalau dikalikan yang ini jadi 4, yang ini juga menjadi 4 juga gitu ya. Jadi kalau misalnya R-nya diperkecil, nilai sin tetanya jadi besar ya. Tapi kalau nilai sin teta itu maksimalnya adalah 1 ya. Minimalnya ini 0 ya. Oke ya, ini untuk percobaan yang pertama ya. Nah untuk percobaan yang kedua, ini ada dua percobaan ya. Kalau yang ini sekali ya. Ini ada grafiknya ada dua, sedangkan yang menggunakan tuas grafiknya ada tiga ya. Nah, secara teoritis ini L kali X itu sama dengan F kali R ya. Sedangkan untuk yang tuas, RF kali F itu harus sama dengan RL kali FL. Itu secara teori ya. Nah, untuk secara percobaan, nah ini ya, contoh, misalkan kita menggunakan RF sama dengan LX. Nah, ini ya, rumusnya ya tadi ya, udah ada ya di sebelumnya, yang ini. Nah, ini ya, LX sama dengan FR gitu ya. Nah, ini misalkan ya, nah RF sama dengan LX tambah 0. Nah, ini kita sandingkan dengan persamaan regresi linear Y sama dengan BX plus A. Berarti data Y itu adalah R kali F, data X itu adalah L kali X, A-nya 0, nah gradiennya itu nilainya 1 ya, atau 100%. Ini ya, nah ini tuh gradiennya. Kalau secara teoritis ini harus 1 ya. Nah, kalau misalnya secara eksperimen, gradien itu ada tiga kemungkinan, yaitu B-nya 1, atau kurang dari 1, misalnya 0,93, atau lebih dari 1 ya, misalnya 1,08. Nah, kenapa ada nilai gradien yang kurang dari 1 atau lebih dari 1 atau bukan 1 nilainya? Nah, ini ke sumber kesalahan lagi ya. Nah, ini untuk sumber kesalahan. Untuk yang percobaan pertama ini adalah ini ya, jumlah data pada percobaan pertama itu kurang ya, cuma 5 data saja. Ini akibatnya pembuatan grafik menjadi lebih sulit ya. Mungkin harusnya dibutuhkan sekitar 7 sampai 9 data. Kemudian yang kedua, ini eh, penyebab eh, nilai gradien tidak sama dengan 1 adalah ini ya, kerusakan dinamometer. Ini
kalau ditelusuri kenapa rusak, nah ini ya, pegas di dalam dinamometernya ini sudah tidak elastis. Akibatnya pembacaannya dinamometer ini tidak akurat. Kemudian yang ketiga, nah ini di setiap bagian di sini ini ada bearing ya. Nah, bearing itu kalau sudah agak tidak rotasinya tidak bagus, ini ada gaya gesek ya. Maka eh, ketika praktikum ya, karena kalian nggak praktikum, kalau misalnya praktikum ini harus ditambahkan gemuk ya, atau eh, supaya lancar ya itunya, putaran rotasinya. Nah ini ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, saya jam setengah 9 juga harus pergi ya. Ini kita percepat aja. Selanjutnya ini yang modul ketiga ini gerak jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas ini merupakan salah satu gerak lurus dengan percepatan konstan, di mana percepatan konstannya atau yaitu percepatan gravitasi. Ini dia berada dari suatu ketinggian ya tanpa adanya kecepatan awal. Kalau tidak ada kecepatan awal, maka gerak benda itu mengikuti arah percepatannya ya. Karena percepatan gravitasi arahnya ke pusat bumi, maka si benda juga arahnya menuju pusat buminya itu ke bawah ya. Ini akan saya jelaskan ya. Nah, untuk tujuannya ini menentukan nilai percepatan gravitasi bumi melalui percobaan gerak jatuh bebas. Nah, teorinya digunakan dua persamaan GJB yaitu H sama dengan setengah GT kuadrat dan V kuadrat sama dengan 2GH. Sebetulnya ada lagi persamaan gerak jatuh bebas yaitu V sama dengan GT, tapi di percobaan ini tidak digunakan ya. Nah, kemudian kita sandingkan dulu ya persamaan H sama dengan setengah GT kuadrat dengan regresi linier yaitu Y sama dengan BX plus A ya atau PGL persamaan garis linier. Nah, ini didapat bahwa data Y adalah H, data X adalah nilai T kuadrat, A-nya adalah 0 ya. Kemudian untuk gradien B itu adalah setengah G. Maka didapat bahwa gravitasi itu sama dengan 2B untuk percobaan H sama dengan setengah GT kuadrat. H-nya adalah ketinggian benda diukur secara relatif ya dari titik benda dijatuhkan. Jadi bagian bawah bolanya sampai ke titik sensor ya. Mulai dari 10 cm sampai 40 cm. T-nya adalah waktu jatuh. Ini nanti dibaca menggunakan alat pencacah digital. Kemudian untuk persamaan V kuadrat sama dengan 2GH. Nah, di sini juga disandingkan dengan persamaan garis lurus. Y sama dengan BX plus A atau persamaan garis linier ya. Nah, ini didapat data Y adalah V kuadrat, data X adalah H, A-nya seharusnya adalah 0, nilai B-nya adalah 2G ya. B sama dengan 2G. Maka didapat gravitasi itu adalah B dibagi 2. Nah, di sini V adalah kecepatan. Ini tidak bisa diukur langsung atau dibaca langsung. Ini harus dihitung menggunakan persamaan. Ini ya secara karena ini sesaat, maka berlaku bisa menggunakan persamaan gerak lurus beraturan ya. Gerak dengan kecepatan konstan. V sama dengan D dibagi delta T. D-nya adalah diameter bola, delta T adalah waktu sensor tergelapkan atau waktu bola ketika melewati sensor. Jadi bagian bola yang harus terkena sensor itu adalah bagian diameternya ya. Kemudian eh, kita next lagi.
Nah, untuk hasil percobaannya, nah ini ya. Nah, secara teori, ini saya jelaskan nih, ini grafik H terhadap T kuadrat. Secara teori harusnya yang ini. Tapi secara percobaan, kalau datanya bagus ya, ini agak lewat sedikit dan ini lebih landai. Nah, kalau lebih landai, gradiennya kurang dari, secara teori ini gradiennya harus 4,9. Maka kalau di 2 kali 4,9 dapatnya kan 9,8. Nah, secara percobaan, ini gradiennya kurang dari 4,9 ya. Maka didapat gravitasi secara percobaan itu kurang dari 9,8. Nah, nanti ini kalau kita telusuri ini, nah, di sini dia ada pergeseran dari pusat rotasi, pusat koordinat ya. Nah, ini adalah jeda waktunya ya. Nah, jadi di sini A-nya itu kurang dari nol. Nah, ini ada delay ya. Jadi masa saat H-nya nol, T-nya itu lebih dari nol ya. Nah, maka di sini eh, data T itu ada sedikit kesalahan ya. Kemudian dikuadratkan lagi. Jadi kesalahannya jadi bertambah juga ya. Nah, di sini kalau kita masuk ke rumus H sama dengan setengah GT kuadrat, didapat G itu adalah 2H dibagi T kuadrat. Data H ini karena pakai penggaris ya, ini cenderung ini tidak ada kesalahan, tapi T kuadrat ini nilai T-nya ada kesalahan sedikit, kemudian dikuadratkan lagi ya, jadi salahnya agak bertambah. Nah, ini nilai T-nya lebih besar daripada yang seharusnya, maka nilai G-nya ini akan lebih kecil ya. Jadi G percobaan lebih kecil dari G teori. Nah, ditelusuri ini adalah adanya remanensi magnet ya. Nah, jadi ini bola tuh nempel karena ada gaya beratnya atau gaya gravitasinya dilawan oleh gaya magnet. Kemudian ketika saklar di alat pencacah digital ditekan, kemagnetannya dihilangkan sehingga bola itu jatuh. Tapi itu ada remanensi magnet. Jadi jatuhnya itu nggak pas ketika ditekan. Jadi ada jeda sedikit ya. Nah, ini agak sangat kecil ya, 0,01 second. Tidak terlihat oleh mata ya. Nah, bola besar itu lebih teliti karena ini pergeserannya itu lebih ke kiri ya dibandingkan bola kecil ya. Maka bola besar itu lebih teliti. Kita next lagi. Nah, untuk percobaan V kuadrat terhadap H, nah secara teori harusnya seperti ini. Ya, yaitu B-nya itu secara teori 19,6, maka gravitasinya itu 9,8. Nah, secara percobaan ini grafiknya ini lebih curam. Ya, B-nya lebih curam. Jadi ini bidang kelihatan ini apa kemiringannya itu lebih miring lagi ya, hampir gak kurus gitu ya. Nah, maka nilai B-nya itu lebih dari 19,6 seharusnya. Maka didapat gravitasi itu 19,6 dibagi 2 ini lebih dari 9,8 seharusnya ya. Nah, ini penyebabnya adalah ketika bola melewati sensor itu tidak bagian diameternya ya, tapi bagian tepi. Maka nanti lintasan optiknya jadi pendek, nanti delta T-nya menjadi lebih kecil dari seharusnya. Nah, kalau kita masukkan ke rumus I sama dengan D dibagi delta T, kalau delta T-nya kecil, maka V-nya besar. Karena di persamaan ini V-nya harus dikuadratkan, nilai V-nya itu tidak tepat, maka kalau dikuadratkan makin tidak tepat ya. Nah, kalau kita pakai rumus V kuadrat sama dengan 2GH, G sama dengan V kuadrat per 2H ya. Karena V kuadratnya ini lebih besar, maka nilai G-nya harus lebih besar. Jadi, G percobaannya lebih besar daripada G teori. Nah, ini alasannya adalah sangat sulit membuat sensor cahaya tepat melewati diameter bola ya, terutama bola kecil ya. Jadi bola besar juga lebih teliti di percobaan ini ya. Oke, next lagi.
Nah, ini ya untuk sumber kesalahannya. Yang pertama adalah remanensi magnet, yaitu induksi magnet yang masih tertinggal ketika medan magnet dibuat menjadi nol atau tidak ada lagi ya. Jadi kemagnetannya masih ada ya. Nah, dengan bobot benda bola besar lebih besar daripada bola kecil, maka bola besar bisa mampu melawan remanensi magnet ya. Nah, di sini G eksperimen selalu lebih kecil daripada G teori ya. Kemudian yang kedua adalah ini ya, sangat sulit membuat sensor cahaya tepat melewati diameter bola, terutama bola kecil. Ini G eksperimen lebih besar daripada G teori ya. Dan yang terakhir ada gaya non konservatif, yaitu gesekan hambatan udara ya. Nah, ini mengakibatkan G eksperimen lebih kecil daripada G teori ya. Ini untuk kesimpulannya. Di percobaan H sama dengan setengah GT kuadrat, percepatan gravitasi ini lebih kecil daripada nilai percepatan gravitasi sesungguhnya. Sedangkan pada percobaan V kuadrat sama dengan 2GH, nilai percepatan gravitasi percobaan lebih besar daripada percepatan gravitasi sesungguhnya. Kemudian ditambahkan lagi ya, bola besar ini lebih teliti daripada bola kecil di kedua percobaan karena di H sama dengan setengah GT kuadrat dia mampu melawan remanensi magnet. Di percobaan V kuadrat sama dengan 2GH dia apa melewati diameternya itu lebih mudah ya karena ukurannya lebih besar. Nah, ini untuk eh, GJB ya. Nah, kemudian ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya ke modul yang terakhir. Oke ya, aman ya. Ini yang terakhir, yaitu hukum kekekalan energi ya. Nah, ini tujuannya ada dua ya, membuktikan keberlakuan hukum kekekalan energi mekanik dan menentukan jumlah energi mekanik. Nah, ini sesungguhnya teorinya sudah ya di bagian kita pas teori ya, sebelum ke praktikum, sebelum UTS ya. Nah, bahwa keberlakuan hukum kekekalan energi mekanik itu ada tiga sesungguhnya ya. Yang pertama, pada benda hanya bekerja gaya konservatif. Contohnya adalah gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik ya. Nah, gaya konservatif adalah gaya yang sifatnya melindungi energi yang dimiliki oleh benda ya. Jadi ketika benda bergerak, energinya tetap jumlahnya, hanya berubah bentuk saja ya. Jadi energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik. Nah, untuk energi mekaniknya itu tetap saja ya. Kemudian tidak bekerja gaya non-konservatif, contohnya gaya dorong dan gaya gesek. Kalau gaya dorong itu akan menambah energi mekanik, kalau gaya gesek akan mengurangi energi mekanik benda ya. Dan yang terakhir adalah sistemnya harus terisolasi ya. Artinya ketika benda bergerak, tidak terjadi pertukaran energi antara benda dengan lingkungan ya. Nah, ini untuk teorinya ya. Ini masih eh, sama dengan waktu teori sebelum UTS. Nah, untuk energi potensial, EP itu rumusnya adalah MGH, M adalah massa benda, G gravitasi, H adalah ketinggian. Nah, di sini ketinggiannya relatif ya. Nah, untuk EK, energi kinetik ini sama dengan setengah MP kuadrat. Nah, V-nya ini sama ya seperti di GJB menggunakan D dibagi delta T, di mana delta T adalah waktu penggelapan sensor. Untuk energi mekanik ini adalah penjumlahan dari energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, untuk hukum kekekalan energi mekanik keadaan satu itu sama dengan energi mekanik keadaan dua.
Kalau diturunkan ini menjadi EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Kalau diturunkan lagi menjadi MGH1 ditambah setengah MP1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MP2 kuadrat ya. Nah, untuk percobaan yang pertama, nah ini benda selalu dijatuhkan dari ketinggian H ya, mulai dari 5 cm sampai 40. Nah, kemudian di titik A dihitung berapa energi potensialnya. Di titik B, ini adalah titik terendah. Nah, diasumsikan ini hanya adalah nol ya. Maka di titik B itu tidak ada energi potensial. Nah, di titik B adanya energi kinetik. Nah, kalau kita turunkan dulu, EMA itu sama dengan EPA ditambah EKA. EKA-nya ini nol ya, karena ini jatuh bebas. Maka didapat EMA sama dengan EPA. Selanjutnya di titik B, ini kita gunakan EMB sama dengan EPB ditambah EKB. Di titik B, EPB-nya potensialnya nol ya. Maka didapat EMB sama dengan EKB. Nah, hukum kekalahan energi berlaku ya, EMA sama dengan EMB, maka didapat EPA sama dengan EKB. Nah, kita sandingkan dengan PGL ya, persamaan garis linier. Nah, berarti data Y adalah EPA, data X adalah EKB, interceptnya 0, nah gradiennya ini harusnya 1 ya. Nah, gradiennya harusnya 1. Nah, untuk percobaan yang kedua, nah di tiap titik, misalnya titik tertinggi ini adalah A, ini hanya 20 cm. Titik B paling bawah, nah, ini hanya 0. Nah, ini CDE ya. Misalnya titik C ini ketinggiannya adalah 15, D 10, dan E ini 5 cm. Nah, di tiap titik ini dihitung berapa energi mekaniknya. Kalau di titik A itu hanya EPA, di titik B hanya EKB, kalau di CDE ada potensial dan kinetiknya. Semisal kalau, sebentar ya. Oke, saya teruskan lagi ya. Eh, Semisal kalau di titik A, energi mekaniknya adalah 10, maka EPA-nya 10. Nah, berarti kalau di titik B ini, berarti harus 10 juga ya, karena kekal ya energinya. Berarti berubah EPA menjadi EKB ya. Nah, ketika bendanya turun, berarti energi potensialnya turun ya. Di A10 misalkan, di C8, di D5, di E2, maka di B itu jadinya 0 ya. Nah, penurunan energi potensial ini akan dibarengi dengan kenaikan nilai energi kinetik ya. Berarti di C itu energi kinetiknya misalnya menjadi 2, di D menjadi 5, di E 8, dan di B jadi 10 ya. Maka jumlah energinya tetap ya, tidak berubah ya, tetap 10. Itu secara teorinya ya. Kalau secara eksperimen tentu berbeda ya. Nah, untuk hasil percobaan secara eksperimen, nah untuk grafik EP terhadap EK ini secara teori harusnya ini 1 ya. Nah, secara percobaan ada yang kurang dari 1 dan lebih dari 1. Kalau kurang dari 1, misalkan EPA sama dengan 0,93 EKB, kalau 9,3 ya kita dapatkan. Berarti kalau gradiennya kurang dari 1, itu energi kinetiknya yang lebih besar. Kalau gradiennya lebih dari 1, itu energi kinetiknya yang lebih kecil dari EPA ya. Nah, ini boleh dicatat nanti di cheat sheet ya. Nah, untuk sumber kesalahannya ini ya, ada 3. Yang pertama, tali mulur saat bergerak, misalkan ya. Sehingga ketik bola itu saat melewati sensor, tidak tepat pada diameter. Jadi, yang kena sensor itu bagian tepinya. Nah, ini akibatnya delta T-nya menjadi lebih kecil.
V-nya jadi lebih besar, V kuadratnya menjadi lebih besar lagi ya. Nah, ini pasti gradiennya kurang dari satu. Ini energi kinetik di B itu akan lebih besar daripada energi potensial di A ya. Jadi kalau misalnya di puncak itu kita hitung energi potensialnya 10, pas di bawah energi kinetiknya jadi 11 gitu ya. Nah, ini kesalahannya adalah ini ya. Tali mulur saat bergerak sehingga bola saat melewati sensor tidak tepat pada diameternya. Kemudian kalau di titik A tangan ikut mendorong saat benda dilepaskan, ini ada energi kinetik di titik awal yang tidak terhitung. Nah, ini akan terakumulasi ya atau terhitung energinya di titik akhir ya. Nah, ini EKB akan lebih besar daripada EPA. Maka ini gradiennya kurang dari satu. Nah, kalau yang ketiga yang terakhir ini adanya gesekan udara, ini akan mengakibatkan EKB lebih kecil daripada EPA ya. Di puncak energi potensialnya 10, di titik terendah energi kinetiknya misalnya 9 ya. Nah, ini gradiennya pasti lebih dari satu. Misalnya 1,2 atau 1,1 ya. Oke, sebelum saya akhiri perkuliahan, ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke, nanti saya kirim ini filenya ya ke grup. Terima kasih atas partisipasinya ya. Saya tutup perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.